Oke, langsung aja kita tanya pertanyaan pertama ini dokter. Seandainya Mbak Meli adalah seorang anak, gimana nanyanya Mbak? Mama, iya. ya. Mama, ini aku keluarnya dari mana sih? Terus kok bisa tiba-tiba aku di perut mama? Katanya kan aku tuh kecil. Kok tiba-tiba perutnya gede, kemudian aku dilahirin? Nah, kalau jawaban saya sebagai ibu nih ya dokter ya, saya biasanya gini. Ya kan biasanya kalau orang nikah itu ya Allah tuh tahu, oh itu udah nikah harus dikasih gitu. Tapi anak saya tuh gini, tapi itu juga udah lama nikah, tapi kok nggak dikasih? Nah ini PR nih buat saya dok. Nah bingung juga. Ya. Nah gimana nih jawabnya dokter? Itu tidak ada jawaban khusus untuk menjawab itu, tetapi pada prinsipnya adalah orang tua ya atau baik bapak ataupun ibu gitu ya, itu memang bagaimanapun mereka harus memiliki pengetahuan dasar terkait dengan organ reproduksi. Itu memang wajib gitu ya. Nah, perbincangan reproduksi itu nggak bisa cuma satu waktu. Jadi kayak, wah lagi pingin nih ngomongin reproduksi sama anak, ayo kumpulkan semua anak terus kayak, jadi reproduksi adalah gini, nggak bisa. Jadi kita berbicara reproduksi itu nggak bisa langsung satu gitu nggak bisa. Jadi memang perlahan-lahan kita bisa melihat ketika mungkin kalau kita punya peternakan kecil di rumah ada ayamnya bertelur. Nah kita bisa mulai diskusi lewat situ. Adek tahu nggak ini telur kok bisa keluar dari ayam? Ini gimana gitu. Jadi dari perbincangan-perbincangan kecil atau saat di mobil atau saat ketika ada film yang itu ada proses persalinan di situ. Nah, gitu itu kita bisa masuk ke situ. Jadi perbincangannya nggak langsung gitu. Atau kita melihat satu pola. Kenapa ya dari siklus kehidupan anak dari kecil dari kecil terus kemudian jadi remaja, jadi dewasa, jadi tua, jadi meninggal. Nah, itu suatu siklus itu kita buat perbincangan-perbincangan kecil gitu ya. Nah, itu juga bisa disampaikan seperti itu. Atau memang kita membuat analogi-analogi atau membuat ibarat-ibarat gitu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak gitu tanya, aku tuh berasal dari mana gitu. Nah, kita tanya dulu ke anaknya, menurut adek berasal dari mana? Karena dengan kita bertanya itu kita bisa akan masuk menurut pola pikirnya dia. Kalau kita nggak tanya dulu, kita nggak ngerti nih pola pikir dia sejauh apa gitu. Itu yang pertama ya. Jadi tidak bisa langsung pukul rata harus kayak gini caranya, nggak bisa. Semua orang punya cara masing-masing. Nah, yang perlu orang tua sadari itu adalah satu. Ternyata menurut studi ketika orang tua itu menanamkan nilai-nilai atau berbicara terkait dengan seksualitas, entah dari mana dia berasal atau bagaimana dia tentang pernikahan, tentang infeksi menular seksual atau tentang apapun ke anak-anak, ke remaja gitu ya, khususnya itu akan menyebabkan remaja ini memiliki kemampuan untuk bisa mengambil keputusan dengan lebih baik gitu. Jadi sebenarnya remaja itu kan kadang kalau diajak ngobrol ini ya kayak selengean ya, kadang kalau dia nggak dengerin gitu. Tapi ternyata menurut studi mereka itu bahkan bisa mengambil keputusan-keputusan besar itu walaupun kelihatannya nggak dengerin, itu ternyata mereka ngambil itu dari orang tuanya gitu. Nah, sekarang balik lagi ke penanaman edukasi seksual sejak dini gitu ya. Nah, kita selalu menanamkan bahwa gini, kalau kita lihat ada makan, ada minum, ada makan, minum, BAB, BAK, seks. Dari kelima ini kesamaannya apa nih kira-kira? Sama-sama apa? Sama-sama kebutuhan dasar. Oke. Sama-sama kalau kita bisa terpuaskan, ini sama-sama merasa puas. Kita makan puas, kita minum puas, kita BAK puas, kita BAB puas. Kita bisa melakukan memiliki hubungan seksual atau memiliki ini yang baik, kita merasa puas gitu. Nah, tetapi kita lupa, kadang BAB, BAK, makan, minum ini sebenarnya dilatih. Kita kan dari kecil dilatih dari makanan yang lunak sampai makanan keras. BAB, BAK ada toilet training. Betul. Nah, itu dilatih. Tapi kenapa seks kok nggak pernah dilatih? Tabu. Kan? Menganggapnya tabu. Tabu. Tapi ini sama-sama loh, sama-sama semua adalah proses kebutuhan dasar yang itu betul dilatih. Nah, sekarang kalau kita bilang kenapa seks ini nggak pernah dilatih? Terus mesti ada pertanyaan, dilatih gimana dok? Masa anak kecil dilatih untuk berhubungan seksual kan nggak mungkin. Nah, kita balik lagi. Latihan seks edukasi pada anak sedini mungkin itu bukan ngelatih untuk hubungan seksual. Kayak kita belajar matematika. Matematika kita langsung belajar pembagian perkalian nggak? Tidak. Nggak. Kita belajar angkanya dulu. Angka dulu. Jadi yang paling mendasar itu belajar angka dulu. Sama terkait dengan seks edukasi. Seks edukasi nggak bisa langsung
hubungan seksual. Nggak bisa langsung hubungan seksual gitu ya, tetapi harus mendasari apa aja. Oh, tubuh kita ini adalah tubuh, ini adalah Oke, tubuhku, fungsinya, ini gitu fungsinya ya, Dok, ya. apa. Nah, Oke. seperti itu. Jadi pendidikan seksual di tiap tahapan umur itu berbeda-beda, seperti itu. Jadi perbincangan tentang seksual kita ini harus dimulai dengan orang tua harus memahami bahwa nilai-nilai apa yang dikandung oleh orang tua itu akan dipakai anak untuk mereka membentengi diri mereka terhadap kondisi luarnya gitu. Baik, jadi membicarakan